Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noval Munisar Tama dari kelas 3D. Di sini saya akan memaparkan sebuah artikel dalam Jurnal Biosains Pasca Sarjana volume 23 nomor 1 tahun 2021. Judul artikel ini adalah Efek Pemakaian Kontras untuk Optimalisasi Citra pada Pemeriksaan Diagnostik Magnetic Resonance Imaging. Untuk pengarang artikel ini adalah Agus Wahyujatmiko, Cendra Wandani, dan Lingga Istighfariski. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa MRI adalah suatu alat diagnostik yang mutakhir untuk memeriksa dan mendeteksi tubuh manusia dengan menggunakan medan magnet yang besar, gelombang radiofrekuensi, tanpa menggunakan sinar X, sehingga MRI ini dinilai aman bagi tubuh manusia. Dalam pemeriksaan MRI seringkali digunakan media kontras. Media kontras ini diperlukan untuk dapat memperlihatkan citra yang lebih jelas, sehingga proses diagnosa terhadap pasien dapat dilakukan secara tepat. Media kontras diinjeksikan melalui intravena dan dapat diamati dalam 5 menit setelah injeksi. Setelah injeksi, kontras citra akan meningkat tergantung pulsa dan protokol yang digunakan. Gambar MR atau magnetic resonance terdiri dari 3 sifat jaringan. Yang pertama ada T1, kemudian T2, yang ketiga adalah proton density. T1 adalah kontras jaringan dengan karakteristik T1 dengan menghilangkan atau menekan T2. T1 menggunakan TR dan TE yang pendek. Pada T1, water atau CSF akan bersifat hypodense atau berwarna hitam. Sedangkan untuk fat atau lemak bersifat hyperdense atau berwarna putih. Kemudian untuk T2, kontras karakteristik T2 dengan menghilangkan atau menekan dari T1. Untuk T2 menggunakan TR dan TE yang panjang. Kemudian yang terakhir adalah proton density. Kerapatan spin pada proton density bergantung pada perbedaan jumlah proton. Untuk proton density menggunakan TR yang panjang dan TE yang pendek. Berikut adalah variasi waktu T1 yang digunakan pada berbagai jaringan dengan kekuatan magnet 0,5 Tesla dan juga 1,5 Tesla. Penelitian pada artikel ini menggunakan metode observasi langsung dan wawancara. Observasi langsung diterapkan atau diimplementasikan dengan menyaksikan dan memperhatikan secara langsung praktik yang dilakukan di Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar, Malang. Sedangkan untuk wawancara dilakukan diskusi dengan fisikawan medis dari Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar mengenai prinsip kerja MRI dan juga penggunaan kontras. Citra MRI terbentuk ketika adanya hubungan dari proton dalam senyawa hidrogen dalam tubuh manusia dengan medan magnet. Ketika tubuh manusia dimasukkan dalam medan magnet yang besar, proton-proton tersebut akan berotasi dan mengelilingi arah atau vektor dari medan magnet tersebut. Kemudian dipancarkan gelombang radiofrekuensi. Seketika itu juga proton akan menyerap
energi dari gelombang radiofrekuensi tersebut. Kemudian radiofrekuensi dihentikan atau di stop. Pada saat itu juga terjadi relaksasi dari proton-proton di dalam tubuh manusia. Dalam artian energi yang tadi diserap kemudian dilepaskan kembali. Pelepasan energi ini ditangkap sebagai sinyal oleh antena dan kemudian diproses di dalam komputer dan dijadikan sebuah radiograf atau citra. Pada pemeriksaan MRI, kontras digunakan untuk meningkatkan ketepatan gambar. Kontras yang digunakan ini ada dua, yaitu Omniscan dan juga Gadovis. Gadovis ini memiliki kepekaan yaitu 1 milimol per mili. Gadovis diperuntukkan untuk dewasa dan anak-anak dari segala usia. Sedangkan untuk Omniscan memiliki kepekaan sebesar 0,5 milimol per mili. Diperuntukkan untuk dewasa dan anak-anak usia lebih dari 6 bulan. Jadi untuk anak-anak usia kurang dari 6 bulan tidak dapat menggunakan Omniscan. Dosis media kontras yang digunakan ini tergantung pada berat badan pasien. Rumus untuk mendapatkan dosis media kontras adalah 0,2 dikali berat badan pasien dan diukur dalam satuan cc. Apabila kontras yang dimasukkan terlalu banyak, maka kontras akan mengendap dalam tubuh manusia. Sebelum dilakukan pemeriksaan MRI, dilakukan tes kreatinin untuk memeriksa fungsi dari ginjal, karena media kontras yang akan dimasukkan pada akhirnya adalah akan dibuang dari tubuh, dan ini membutuhkan fungsi yang normal atau fungsi yang baik dari ginjal manusia. Untuk kadar normal dari kreatinin adalah 1,5. Di atas 1,5 sudah dapat dikatakan tidak normal. Maka tidak dapat dilakukan injeksi media kontras. Injeksi media kontras yang terlalu banyak dapat menyebabkan berbagai penyakit, seperti penyakit dalam pembuluh darah, kulit, jantung, dan yang paling umum adalah NSF. Sekian pemaparan artikel dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.